Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Basic Statistik dengan buku referensi Statistik for Manager using Microsoft Excel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai theoretical review ya, dengan topik teorema bias. Nah, seperti apa teorema bias? Di sini kita akan sampaikan teorema bias yang sederhana. Nah, teorema bias ini pada dasarnya diturunkan melalui probability bersyarat ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya mengenai probability bersyarat untuk yang seperti ini di sini probability dari A dengan syarat B-nya sudah diketahui atau B-nya terjadi, itu bisa dicari dengan cara probability dari A dan B. Di sini saya menggunakan notasi irisan untuk penghubung dan dibagi dengan probability daripada B itu sendiri. Nah, ini syaratnya bahwa probability B itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari probability dari B, ya, kejadian B dengan syarat A-nya sudah diketahui, itu adalah dicari dengan cara probability A irisan B atau A dan B ya dibagi dengan probability daripada A dengan syarat di sini probability A-nya tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan kalau bagian ini ya, bagian ini kita selesaikan untuk probability A iris B atau probability A dan B, maka kita akan memperoleh bentuk untuk probability A iris B ini. Jadi kalau kita tulis di sini, ya ini akan menjadi probability untuk A iris B ini, dia itu adalah probability B dengan syarat A-nya terjadi dikali dengan probability A. Ini ya. Nah, sehingga kalau kita substitusikan bentuk yang ini, probability A iris B ini ke dalam persamaan yang sebelumnya untuk probability A dengan syarat B, maka diperolehlah di sini bentuk daripada teorema bias. Nah, inilah bentuk teorema bias. Jadi teorema bias di sini yang sederhana itu mencari probability A dengan syarat B-nya diketahui. Caranya yaitu kita hitung probability daripada B ya dengan syarat A-nya diketahui dikali dengan probability A dibagi oleh probability B di sini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai teorema bias. Ini syaratnya apa? Syaratnya di sini berarti probability B-nya tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita akan melihat contoh. Misalkan di sini disediakan sampel acak dari 2.000 orang dewasa yang dikelompokkan berdasarkan gender dan pekerjaannya di sini. Ini gendernya ada male, kemudian ada female, kemudian pekerjaannya ada yang pekerja pemerintah atau dalam hal ini mungkin PNS ya. Kemudian ada yang pekerjaannya itu swasta di sini. Nah, jika misalkan di sini kita mau melihat ya atau mau mencari probability dari suatu pemilihan secara acak di sini bahwa yang kita pilih itu ternyata adalah laki-laki, namun di sini syaratnya bahwa pekerjaannya itu statusnya sudah diketahui sebagai pekerja pemerintahan atau PNS di sini. Nah, itu berapa probability-nya? Nah, di sini kita akan mencari probabilitasnya. Caranya seperti apa? Kita akan menggunakan tidak peluang bersyarat ya di sini karena sedang membahas teorema bias. Jadi kita akan menggunakan cara dengan teorema bias. Seperti yang tadi kita lihat ya di teorema bias, di sini kita tuliskan terlebih dahulu untuk teoremanya. Misal tadi itu adalah peluang daripada A dengan syarat B-nya sudah diketahui, itu adalah peluang daripada B dengan syarat A-nya
diketahui dikali dengan peluang daripada A, kemudian dibagi dengan peluang atau probability daripada B di sini. Ya. Nah, berarti kita misalkan di sini A-nya sebagai apa di sini? A-nya karena kita mau mencari di sini adalah probabilitas apa namanya? Ya, pas pada saat kita ambil dari sini, dari sampel ini, kita maunya atau menentukan probability dari male ya, dari laki-laki ya. Kita status pekerjaannya sudah diketahui di sini. Nah, yang male berarti kita misalkan aja sebagai A-nya. Ya, A-nya. Jadi keterpilihannya si male ini ya, kita notasikan sebagai A. Jadi kejadian terpilihnya kejadian terpilihnya male dibandingkan dengan female di sini itu adalah A. Kemudian yang B-nya itu berarti sudah diketahui bahwa dia itu adalah PNS ya. Ini seorang pekerja pemerintahan. Nah, seperti ini. Jadi A-nya keterpilihan male, kemudian B-nya itu adalah pekerja pemerintahan. Sehingga ketika kita mau mencari di sini probability daripada keterpilihannya si A atau male dengan syarat B di sini, maka kita bisa menggunakan formulasi ini. Oke, kita cari terlebih dahulu satu persatu ya, peluang atau probability dari B ya. Dengan syarat A-nya diketahui, ini bisa dicari dari mana? Nah, ini di video sebelumnya sudah dicari untuk yang probability B bersyarat A gitu ya. Itu dengan cara kita tulis probability daripada A dan B ya. Dibagi oleh probability-nya si A. Nah, di bagian ini berarti kita mau mencari probability A iris B. A dan B. A-nya itu male, B-nya itu government employee. Berarti kita punya titik sampelnya yang male ya di sini. Kemudian yang government ini berarti total sampelnya itu adalah 2000. Berarti kita punya di sini adalah 400. Untuk yang probability A iris B ini 400 per 2000. Nah, dibagi oleh probability A. Probability A di sini kita lihat jumlah A-nya itu adalah 700 ya. Berarti kita punya 700 dibagi oleh 2000. Artinya ini kita punya 7 berapa? Ini habis ya. Jadinya 2000 bagi 2000. Kemudian ini 4/7 berarti. Hasilnya adalah 4/7. Oke, nah sekarang kita harus mencari probability A. Probability A di sini juga sudah dicantumkan ya. Kita pisahkan saja seperti ini. Ini probability A-nya berarti adalah total daripada yang male di sini adalah 700 dibagi dengan 2000. Nah, itu adalah probability-nya A. Jadi 700 dibagi 2000 atau kita sederhanakan menjadi 7/20. Oke. Sementara itu kita hitung probability yang B. Nah, probability B berarti total yang B di mana B itu adalah status pekerjaannya adalah pemerintahan. Ini kalau kita totalkan itu adalah 1200 ya, 1200 per 2000 berarti di sini. 1200 per 2000 atau kalau kita sederhanakan ini adalah 12/20 ya. Ya bisa disederhanakan lagi lebih jauh tapi kita cukup sampai di sini dulu biar nanti bisa dibagi dengan mudah ya. Dengan ini 7/20. Jadi ini per 20 juga. Oke, maka dari sini untuk probability keterpilihannya laki-laki di situ dengan syarat pekerjaan atau status pekerjaannya diketahui yaitu pekerja pemerintahan itu dicari dengan cara bias itu seperti ini ya. Dikali dengan probability A dibagi oleh probability-nya B di sini. Nah, yang ini kita tadi udah hitung adalah 4/7.
Kemudian PA-nya, probability A-nya itu adalah 7/20 ya, dibagi oleh probability B-nya itu adalah 12/20 ya, 12/20. Jadi kita punya 7-nya dibagi 7 itu 1. Nah, ini ada 4/20, berarti kalau saya tuliskan ini akan menjadi 4/20 dibagi dengan 12/20. Jadi ini 20-nya ini ya bisa dibagi. Kemudian di sini 4/12 jadinya. 4/12 itu adalah 1/3. Nah, apa arti daripada angka 1/3 ini? Nah, angka 1/3 ini itu adalah nilai yang merepresentasikan probability keterpilihannya Mel ya, dengan syarat dengan syarat ini pekerja pemerintahan atau status pekerjaannya diketahui, yaitu pekerja pemerintahan di situ. Oke, nah seperti itu cara kerja untuk atau implementasi daripada aplikasi teorema Bayes ya dalam suatu soal seperti ini. Ya, kita bisa dilanjut ya untuk pengembangan berikutnya. Ada lagi untuk teorema Bayes yang lebih kompleks lagi seperti itu. Ada naive Bayes juga. Tapi untuk video kali ini kita akan hanya membahas teorema Bayes saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.